dengan saya Dani Amelia dan teman saya. Saya Anisatul Nurrahman. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang uang. Bicara tentang uang, tentunya memiliki sejarah, jenis, proses, dan peran dalam perekonomiannya. Setelah ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi tersebut. Jangan kemana-mana ya, simak video berikut ini. Bye-bye! Nah, apakah kamu tahu bagaimana sejarah perjalanan rupiah hingga menjadi mata uang Indonesia? Berdasarkan sejarah, nama rupiah berasal dari kata India, rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sanskerta yaitu rupiakam yang berarti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia dikarenakan pengaruh budaya India yang kuat semasa kejayaan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara selama ratusan tahun yang telah terasimilasi ke dalam budaya dan perbahasaan di Indonesia. Dahulu, ada berbagai macam alat tukar yang digunakan untuk bertransaksi seperti koin emas dan perak. Produk koin pertama yang ditemukan di Indonesia berasal dari dinasti Sailendra yang diproduksi dari abad ke-9 hingga ke-12. Setelahnya, terbitlah uang kertas yang dikeluarkan oleh The Japanese Regerjing dan menjadi alat pembayaran yang sah sejak Maret 1942. Sejarah mata uang Indonesia sendiri berawal pada 1946, yakni dengan diterbitkannya mata uang pertama oleh pemerintah, yakni Uang Republik Indonesia atau ORI. ORI pertama kali diedarkan pada 30 Oktober 1946. Meskipun demikian, bila dilihat pada lembaran ORI pertama, tertulis emisi bertanggal 17 Oktober 1945. Rupiah Indonesia atau biasa disingkat rupiah merupakan mata uang resmi yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Penggunaan mata uang ini dicetak dan diatur oleh Bank Indonesia dengan kode ISO 4217 IDR. Berikut adalah rangkuman perkembangannya. Yang pertama, sistem barter. Pada awalnya, sebelum adanya mata uang, masyarakat Indonesia menggunakan sistem barter sebagai bentuk pertukaran barang-barang seperti hasil pertanian atau kerajinan digunakan sebagai alat tukar. 2. Pengenalan logam mulia. Seiring perkembangan masyarakat, logam mulia seperti emas dan perak mulai digunakan sebagai bentuk uang. Logam ini diukir atau dicetak dengan lambang atau nilai tertentu. 3. Masa kolonial. Saat masa penjajahan VOC atau Perusahaan Hindia Timur Belanda menerbitkan uang kertas pertama di wilayah Indonesia. Uang ini beredar untuk memfasilitasi perdagangan dan ekonomi kolonial. 4. Masa kemerdekaan. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Bank Indonesia didirikan pada tahun 1953. Rupiah kemudian diumumkan sebagai mata uang resmi Indonesia. Pada masa ini terjadi reformasi moneter untuk mengatasi inflasi dan stabilitas ekonomi. Yang terakhir nih, era modern. Sejak itu, rupiah terus mengalami perkembangan dalam bentuk desain, denominasi, dan teknologi keamanan. Uang kertas dan koin rupiah menjadi media pembayaran sehari-hari di Indonesia. Sejarah perkembangan uang di Indonesia mencerminkan perubahan ekonomi, politik, dan sosial di dalam negeri. Bank Indonesia terus berperan dalam mengelola mata uang dan kebijakan moneter untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tahukah kalian, jenis uang yang beredar di masyarakat dapat dikelompokkan menjadi 3. Antara lain, yang pertama, uang kertal. Uang kertal adalah uang kertas dan uang logam yang beredar di masyarakat yang dikeluarkan dan diedarkan otoritas moneter, dalam hal ini adalah bank sentral. Yang kedua, uang giral. Uang giral tercipta akibat semakin mendesaknya kebutuhan masyarakat akan adanya sebuah alat tukar yang lebih mudah, praktis, dan aman. Di Indonesia, bank yang menciptakan uang giral adalah Bank Umum selain Bank Indonesia. Bentuk uang giral dapat berupa cek, giro, atau telegrafis transfer. Uang giral bukan merupakan alat pembayaran yang sah. Artinya, masyarakat boleh menolak dibayar dengan uang giral. Yang ketiga, uang kuasi. Menurut Bank Indonesia,
Uang kuasi adalah istilah ekonomi yang digunakan untuk mendeskripsikan aset yang dapat diuangkan secara cepat. Uang kuasi terdiri deposito berjangka, tabungan, dan rekening valuta asing milik swasta domestik. Proses umum pembuatan uang kertas. 1. Desain. Desain uang kertas mencakup pemilihan warna, gambar, dan elemen keamanan. 2. Material dan percetakan. Uang kertas biasanya dibuat dari campuran serat, kapas, dan linen. Setelah desain selesai, uang dicetak menggunakan teknologi khusus yang melibatkan cetakan tinggi untuk menciptakan elemen taktil. 3. Keamanan. Uang kertas dilengkapi dengan berbagai fitur keamanan, seperti hologram, tinta khusus yang sulit dicetak, dan benang keamanan. Tujuannya adalah untuk melindungi uang dari pemalsuan. 4. Pemotongan dan pengepakan. Lembar uang yang dicetak kemudian dipotong menjadi ukuran denominasi yang sesuai. Uang yang sudah dipotong kemudian dikemas dalam jumlah tertentu untuk distribusi. 5. Distribusi ke bank. Uang yang sudah didistribusikan ke bank-bank melalui jalur keamanan khusus, bank bertanggung jawab untuk menyediakan uang ini kepada masyarakat. 6. Sirkulasi. Uang masuk ke dalam sirkulasi melalui transaksi ekonomi sehari. Orang menggunakan uang untuk berbelanja, membayar tagihan, dan melakukan transaksi lainnya. Peran uang dalam perekonomian. Uang memiliki beberapa peran penting dalam perekonomian antara lain. 1. Alat tukar. Uang digunakan sebagai alat pembayaran untuk membeli atau menjual barang dan jasa. Dengan adanya uang, transaksi ekonomi menjadi lebih mudah dan efisien dibandingkan dengan sistem barter yang membutuhkan kesesuaian kebutuhan dan ketersediaan barang antar dua pihak. 2. Satuan hitung. Uang digunakan sebagai ukuran nilai dari barang dan jasa. Dengan adanya uang, kita dapat mengetahui harga relatif dari berbagai barang dan jasa yang ada di pasar. Uang juga memungkinkan kita untuk melakukan perhitungan dan perencanaan ekonomi. 3. Penyimpanan nilai. Uang digunakan sebagai alat untuk menyimpan kekayaan atau pendapatan. Dengan adanya uang, kita dapat menunda pengeluaran dan menyimpan sebagai dari pendapatan kita untuk digunakan di masa depan. Uang juga dapat melindungi kita dari resiko inflasi atau penurunan daya beli uang. 4. Standar pembayaran. Uang digunakan sebagai alat melunasi hutang atau kewajiban. Dengan adanya uang, kita dapat membayar hutang atau tagihan yang jatuh tempo dengan mudah dan tepat waktu. Uang juga dapat mencegah terjadinya konflik atau perselisihan akibat ketidakmampuan membayar utang. Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang uang. 1. Uang kertas pertama kali diperkenalkan di Tiongkok pada abad ke-7 Masehi. Uang kertas modern pertama kali digunakan di Swedia pada tahun 1661. 2. Uang kertas paling umum digunakan di dunia saat ini adalah dolar Amerika Serikat. Dolar Amerika Serikat juga merupakan mata uang cadangan dunia yang paling banyak digunakan. 3. Uang kertas memiliki masa pakai yang terbatas. Rata-rata uang kertas bertahan sekitar 18 hingga 22 bulan sebelum uang harus diganti karena keausan. 4. Uang koin juga memiliki masa pakai yang lebih lama daripada uang kertas. Sebuah koin bisa bertahan hingga 30 tahun atau lebih. 5. Uang kertas dan koin memiliki bau khas yang disebabkan oleh senyawa kimia yang terdapat pada tinta atau logam yang digunakan dalam pembuatannya. 6. Uang kertas dan koin bisa menjadi sarang bagi berbagai jenis bakteri dan kuman. Sebuah studi menemukan bahwa uang kertas bisa mengandung lebih banyak bakteri daripada toilet umum. 7. Uang elektronik atau digital semakin populer di era digital ini. Beberapa negara seperti Swedia dan Tiongkok bahkan sudah mulai mengurangi penggunaan uang tunai secara drastis. 8. Uang memiliki berbagai fitur keamanan untuk mencegah pemalsuan, seperti tinta khusus, benang pengaman, dan cetakan khusus yang hanya bisa dilihat dengan menggunakan alat khusus. 9. Uang bisa menjadi sumber inflasi jika terlalu banyak dicetak. Inflasi adalah peningkatan umum dalam harga barang dan jasa
yang terjadi ketika nilai uang menurun. 10 uang juga memiliki simbol dan lambang yang melambangkan negara atau wilayah tempat mata uang tersebut digunakan. Misalnya dolar Amerika Serikat memiliki simbol S, sedangkan euro memiliki simbol E. Itulah beberapa fakta menarik tentang uang. Gimana nih penjelasan dari kelompok kami? Mudah dimengerti kan? Semoga penjelasan tadi bisa menambah wawasan teman-teman semuanya. Sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah menyimak video kami. Bye-bye!